Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di biologi kelas. Jadi kita hari ini belajar mengenai tumbuhan ya. Langsung saja. Yang pertama kita mempelajari ciri-ciri tumbuhan berbiji secara umum. Yang pertama itu dia pasti memiliki biji. Kemudian dia juga tumbuhan itu pasti memiliki berkas pengangkut. Yang dimaksudkan berkas pengangkut itu adalah mempunyai xilem dan mempunyai phloem gitu. Kemudian dia tumbuhan berbiji atau tumbuhan biji itu secara umum dia pasti kormopita. Artinya apa? Kormopita itu antara akar, batang, dan daunnya itu bisa dibedakan dengan jelas atau bisa dikatakan sejati gitu. Kemudian dia biasanya juga menghasilkan bunga atau tumbuhan yang menghasilkan bunga itu disebut juga dengan autopita gitu ya. Kemudian bersifat autotrof artinya dia bisa menghasilkan makanannya sendiri begitu, karena tumbuhan itu bisa berfotosintesis ya, makanya dia sifatnya autotrof. Kemudian alat perkembangbiakannya itu sudah jelas, yaitu antara jantan dan betinanya itu jelas, yaitu berupa apa? Berupa bunga dan juga strobilus. Yang dikatakan bunga nantinya adalah itu di tanaman Angiospermae, itu alat perkembangbiakannya itu bunga. Kemudian kalau di Gymnospermae alat perkembangbiakannya adalah dengan strobilus gitu. Kemudian ciri umum selanjutnya itu dia memiliki generasi saprofitnya itu berupa tumbuhan. Kalau gametofitnya itu berupa bunga. Jadi seperti itu ya. Oke, untuk pengelompokannya sendiri itu ada Gymnospermae dan Angiospermae. Kalau Gymnospermae itu adalah tumbuhan berbiji terbuka, artinya dia tidak dilindungi oleh daging buah. Kemudian yang untuk Angiospermae itu kebalikannya, yaitu tumbuhan berbiji tertutup, artinya dia ditutupi atau diselimuti oleh daging buah. Yang pertama kita bahas adalah tumbuhan berbiji terbuka. Jadi tumbuhan berbiji terbuka tadi kita sudah katakan bahwasanya dia itu memiliki biji yang tidak dilindungi oleh bakal buah atau daging buah ya. Kalau di sini alat perkembangbiakannya itu berupa strobilus ya. Kemudian kalau kita lihat di sekitar kita itu biasanya kalau tanaman berbiji terbuka itu contohnya dari pinus atau juga dari golongan konifer ya, seperti itu. Oke, untuk klasifikasi Gymnospermae itu diklasifikasi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada Cisadopita, itu contohnya dari kelas Cisas rumpi. Kemudian untuk Gingopita itu ada contohnya ada Ginkgo biloba. Kemudian ada Coniferopita itu adalah dari contoh-contoh tumbuhan pinus ya, itu maksudnya adalah conifer. Kemudian Genetophyta itu contohnya adalah Genetum genemon atau yang biasa kita kenal dengan melinjo. Oke, untuk yang kedua itu ada tumbuhan berbiji tertutup, artinya dia ditutupi oleh daging buah, jadi disebut bakal buah atau buah juga boleh ya. Dan di sini kalau berbiji tertutup itu dia memiliki biji yang dilindungi oleh daging buah dan juga terbentuk dari ovarium setelah penyerbukan. Artinya ovarium ini kemudian tumbuh menjadi buah saat bijinya itu sudah matang. Ketika bijinya itu tertutup rapat dan hanya dapat diakses melalui pembukaan di permukaan buah. Jadi contohnya berbiji tertutup itu banyak sekali. Ada kalau dari berbagai macam buahan, itu biasanya masuk dari tumbuhan Angiospermae. Untuk klasifikasi Angiospermae itu ada 2 ya. Kalau tadi Gymnospermae ada 4, sekarang Angiospermae itu ada 2 saja. Ada yang dikatakan dikotil dan monokotil. Dikotil itu apa sih? Dikotil itu adalah dia berkeping 2, itu 2 ya. Monokotil dari kata mono itu adalah 1, jadi monokotil itu adalah berkeping 1. Nah, apa saja yang contoh dari dikotil monokotil? Kita lihat selanjutnya. Oke, untuk contoh tumbuhannya, untuk monokotil itu ada
Oryza sativa. Gitu. Ini kita menggunakan nama Latin ya, karena supaya terbiasa menggunakan nama Latin begitu. Kalau Oryza sativa dalam bahasa Indonesia dikenal dengan padi, ada juga zeamais atau jagung, Locust nucifera, ada kelapa, kemudian ada juga mungkin salaka zalaka, itu maksudnya yang kotil juga ya. Kemudian di situ juga ada contoh dikotil, yaitu yang berkeping dua, artinya kepingannya ada dua gitu ya. Kemudian kalau contohnya itu adalah Manihira indica atau mangga, kemudian Manihira itu adalah ketela pohon atau dari jenis pohon ya. Oke, kemudian ada Sidium guajava atau jambu biji. Oke, terima kasih sudah belajar untuk hari ini. Untuk materi selanjutnya yang lebih spesifik lagi akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini sudah saya cukupkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.